Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romel Lianson. Saya akan menjelaskan mengenai proyek dari mata kuliah psikologi transpersonal mengenai feeling burnout. Dari proyek yang saya buat, bahwa ini dilatar belakangi dari apa yang saya pribadi alami dan beberapa orang yang berada dalam satu lingkungan. Semoga saja apa yang saya sampaikan menjadi langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih hebat dan kuat. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa burnout syndrome atau burnout itu sendiri merupakan kumpulan dari gejala akibat kelelahan baik secara fisik maupun mental hingga dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi, lalu berkembangnya juga konsep ini secara negatif dan serta perilaku yang negatif. Lalu pada burnout syndrome ini kita akan diterangkan bahwa konsep diri merupakan kumpulan dari keyakinan dan persepsi diri mengenai diri sendiri dan merupakan acuan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Selanjutnya, burnout juga merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan antara tuntutan dengan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai target, ada pressure di dalamnya sehingga terjadi penurunan nilai-nilai pribadi hingga martabat ataupun jiwa individu. Konteks tentang burnout ini biasanya muncul dalam pelayanan pelanggan human service seperti tenaga perawat yang melibatkan interaksi antar personal dengan pasien atau rekan sejawat yang bisa menyebabkan munculnya gejala burnout. Jadi itu ada awal adanya burnout itu sendiri. Lalu saya akan masuk ke hal yang pertama mengenai konsep feel, di mana kita merasakan bahwa ketika burnout apa yang terjadi, kehilangan gairah dan semangat tentunya dalam melakukan suatu pekerjaan, dan ketika memaksakan untuk bekerja dalam waktu yang tidak lama rasanya menguras banyak sekali energi yang ada di dalam diri. Selain itu juga orang-orang merasakan tidak adanya work-life balance yang mengakibatkan rasa tidak suka terhadap pekerjaan yang dihadapi hingga sulit berkonsentrasi. Dan semua pekerjaan rasanya menjadi beban hidup masing-masing individu. Lalu ketika fokus dan konsentrasi hilang bahkan tidak ada, saya merasakan bahwa adanya turun intensitas dalam diri untuk melakukan suatu pekerjaan yang menyebabkan performa diri tidak sebaik biasanya. Hal lain yang dirasakan adalah mengenai naik turunnya emosi. Lalu juga dari emosi itu kita dapat mudah tersinggung, mudah marah atau sedih, dan tak jarang juga bisa menangis dengan sendirinya. Selain itu juga berakibat pada penurunan sikap terhadap aktivitas sosial, jarang berkomunikasi, serta tidak ingin berkerumun dengan teman-teman. Lalu dilanjutkan dengan keadaan fisik yang cenderung mudah sakit, mudah terkena penyakit, dan akhirnya membuat pikiran pun tidak akan jelas dan fisik secara drastis menjadi drop. Kita melanjutkan ke konsep imagine, di mana konsep imagine ini membayangkan atau menawarkan ide cara untuk menuju pribadi yang baik dan keluar dari kata-kata burnout. Cara yang saya pilih adalah salah satu dengan teknik meditasi. Teknik ini merupakan teknik yang sudah lama ada dan bisa dilakukan di mana saja, jadi fleksibel. Selain itu, hal ini juga biasanya diawali dengan duduk tenang dan mengatur pernapasan dan konsentrasi selama 15 menit. Lalu ketika seseorang mengalami stres lalu melakukan meditasi, seseorang yang stresnya akan melepaskan hormon yang menyebabkan detak jantung dan aliran darah meningkat.
Dengan meditasi, maka detak jantung dan aliran darah tentunya bisa kembali lagi normal, tergantung dari meditasi yang kita lakukan efektif atau tidak, benar atau tidak. Selain itu juga meditasi bisa efektif untuk mengaktifkan gelombang dalam otak yang berperan untuk meningkatkan konsentrasi, ingatan, dan kesadaran. Meditasi juga untuk sebagian orang dipercaya mampu menghasilkan efek emosi yang positif dan merasa efek atau perasaan untuk menjadi bahagia. Ada beberapa jenis memang meditasi, bisa saja itu yoga yang secara umum kita sudah tahu. Ada juga meditasi itu dibagi dari segi tekniknya, konsentrasinya. Lalu kita akan diarahkan kepada satu suara dengan tarikan nafas yang perlahan dan kata-kata yang diucapkan. Ada juga meditasi kesadaran di mana kita akan sadar dengan perasaan pikiran atau suara yang melintas pada pikiran. Berikut yang akan saya sebutkan adalah mengenai tahap-tahap untuk melakukan meditasi. Salah satunya adalah cari posisi ternyaman, dilanjutkan menggunakan pakaian yang nyaman, buat tubuh secara rileks, dan buang semua pikiran negatif, dan pada akhirnya kita akan sadar, akan melepaskan semua energi yang negatif yang ada pada isi pikiran kita. Tujuan dari meditasi tersebut adalah sebagai cara untuk menghilangkan stres, mengasah dan meningkatkan kreativitas, dan juga tentunya ketika kita bicara transpersonal, bicara dengan kaitannya dengan agama, akan mengembangkan hubungan spiritual itu sendiri. Setelah itu ada konsep do yang akan saya jelaskan, yaitu di mana do ini adalah mempraktikkan apa yang telah tadi saya sebutkan. Dan keberhasilan suatu orang atau individu untuk melakukan meditasi tergantung dirinya. Lalu keberhasilan pun ditentukan dengan keyakinan bahwa pada dasarnya semua masalah itu akan baik-baik saja tergantung bagaimana kita menghadapinya. Dan pada kenyataannya masalah memang selalu datang dan kita harus selalu juga menerima dan menghadapinya. Dalam seri ini saya akan membagikan beberapa penyampaian mengenai dunia burnout. Yang pertama adalah janganlah kita terfokus pada suatu hal yang akan membuat kita sedih, marah, atau hal lainnya yang berbau emosi negatif. Tentunya kita harus bisa memaknai dan mengambil manfaat dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu, setiap pekerjaan tentunya mempunyai efektivitasnya masing-masing. Dan buatlah konsep bahwa manusia hebat merupakan manusia yang produktif. Lalu, yang terakhir adalah pahami diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kalian. Agar apa? Agar burnout tidak akan berkepanjangan dan akan mengubah kualitas hidup. Pesan terakhir adalah semangat dan jangan lupa berdoa untuk kalian semua. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.